Jadi ototnya subhanallah, ototnya manusia ini, jikalau sudah terbiasa dari kecilnya mendengar suara-suara lafaz Allah, azan lebih lagi, Al-Quran lebih lagi, dan lain-lain, itu otot itu subhanallah peka. Dan lebih condong dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya seorang ibu, ya, kalau melihat anaknya, ya, menggendong anaknya, kalau bisa kasih ludahnya, nggak apa-apa, berkahnya ibu ini. Kemudian yang kedua, katanya Habib Umar, termasuk sunnahnya orang yang akikoh, ya, mengingatkan, atau orang yang akikoh itu apa? Mengomandangkan azan ketika bayinya barulah lahir. Dikomandangkan azan. Azan di sebelah kanannya, qomat di sebelah kirinya. Hikmahnya apa? Tujuannya untuk apa? Supaya telinga tersebut dari awal terbiasa mendengar lafaz-lafaz Allah. Makanya kalau orang-orang di Tarim, Pak, yang pertama itu diajarkannya bukan papa, mama, enggak. Kalau kita kan papa, mama. Bahasa Sidoarjo, daddy. Ya. Enggak ada ngono. Yang pertama dikenalkannya orang-orang Tarim itu ketika bayi baru lahir, apa? Bukan mama, bukan papa, bukan my father. Bahasa ibu, bahasa Inggrisnya apa? Mother, tak apa segala macam, Pak Le, tak. Ya kan? Paman, tak enggak. Yang pertama mereka kenalkan apa? Allah, Allah, Allah. Jadi terbiasa mendengarkan suara apa? Lafaz Allah. Lebih lagi adzan, karena adzan sangat disunnahkan. Kalau ada orang yang mengatakan mengadzankan di telinga bayi itu adalah perbuatan yang dilarang, ini salah. Nggak usah dimeloi, nggak usah dihujat, menengono wae, nggak usah dituruti. Yang penting baru lahir, hakikoh, ya kan? Apa? Dikomandangkan adzan di telinga kanannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi ototnya subhanallah, ototnya manusia ini, jikalau sudah terbiasa dari kecilnya mendengar suara-suara lafaz Allah, azan lebih lagi, Al-Quran lebih lagi, dan lain-lain, itu otot itu subhanallah peka. Dan lebih condong dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lawang saiki kadang-kadang sepurone sing kana. Rumah sakit nih loh. Banyak saya jumpai ketika baru dilahirkan anaknya, bapak ini ku ndak oleh ketemu. Apa yang ada nih? Oh ndak oleh. Loh apa oleh? Takut virus tersebar. Wah. Apalagi saiki virus lagi napa? Nang dindi. Nggih pembadan. Iki itu wong tua niki, Pak, berkah, Pak. Jangankan ludahnya orang tua, ludahnya orang ini berkah, mengandung obat. Makanya itu ana kancamu iki. Loh, iya loh. Beb kok iso loh. Katanya Rasulullah, ini katanya Nabi Muhammad SAW, rikul mukmin dawa. Ludahnya orang mukmin itu mengandung apa? Jadi kalau sampean diudahi sama orang, alhamdulillah oleh berkah. Apa mana wong tua apa mana ibu apalagi ibunya, lebih lagi. Makanya seorang ibu, ya, kalau melihat anaknya, ya, menggendong anaknya, kalau bisa kasih ludahnya, nggak apa-apa, berkahnya ibu ini. Jangan takut sakit, virus, steril, tak segala macam. Jangan, ini berkahnya orang tua ini. Makanya tidak dibiasakan seperti itu, kita mendapatkan anak-anak zaman sekarang apa? Kurang ajar kabeh mbek wong tua ini. Karena kenapa? Nggak membiasakan orang tuanya untuk apa? Untuk meludahi anaknya. Itu ludahnya orang mukmin. Bagaimana ludahnya orang tua? Tapi ojo dikei riak, rek. Maksudnya ludah gitu loh. Haik ngene kan wong. Itu ngece lah aneh itu. Maksudnya nah gitu. Sebelah kanan. Biasakan kalau bangun, ya. Bangun ketika menggendong gitu. Ludahin. Apalagi matanya. Sambil antum baca sholawat. Ojo dangdutan. Makanya saya kadang-kadang mendapatkan kasihan saya. Kalau saya
keluarga saya, misalkan istri saya melahirkan, oh tak dobrak sama saya. Ya kan? Paling-paling ya masalah sampai rumah sakit. Tapi kenapa? Saya mau ngamalkan sunnah. Begitu lahir, saya nggak mau mendengar anak saya mendengar, apalagi sekarang ini ruang-ruang rumah sakit ini, masya Allah, susternya ini memang masya Allah, sohibul dangdut kabeh. Nang jero di dalam situ kamar steril untuk bayi, di setel lagu dangdut. Makanya bayi dari bayi sudah denger tripping kayak gitu, jadi min ahli tripping. Na'udzubillah min dzalik. Dengarkan azan. Kalau bisa di ruang-ruang antum, mungkin ada suster-suster sini yang kerja di mana? Di menjadi perawat-perawat ya, suster-suster, tolong sebarkan dan kasih tahu. Ruang bayi dikasih daripada suara-suara azan. Dikasih suara-suara Al-Qur'an. Dikasih suara-suara sholawat kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Supaya otot anak kita ini semakin apa? Semakin pekah, melebar. Terbiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terbiasa bersolawat kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Terbiasa dari kecil, sudah dibiasakan seperti itu hingga insya Allah dewasa min ahlil Qur'an. Amin. Insya Allah dewasanya min ahlil huffadul Qur'an, termasuk ada apa? Insya Allah menjadi penghafal Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Didengarkan suara azan. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mengazankan anak kecilnya di sebelah kanan dengan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Antum sambil niat, ya Allah, mungkin berkati azan ini, ya Allah, jauh no anak saya ini dari maksiat, ya Allah. Minta antum sambil doa seperti itu. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Antum baca doa azan. Kemudian sebelah kirinya juga demikian. Antum qamati, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Barang siapa, katanya Rasulullah, yang menampani alias memegang anaknya ketika baru lahir dan dikomandangkan sebelah kanannya dengan azan, sebelah kirinya dengan qomat, dijauhkan dari sibyan. Apa itu sibyan? Dari godaan setan dan jin dan makhluk-makhluk halus. Karena makanya sekarang kita dapatkan anak kecil sekarang apa? Suka sawan. Tahu sawan ya? Orang-orang dulu kan suka apa? Mengatakan, oh sawan ini nangisan segala macam. Karena kenapa? Karena tidak didengarkan azan. Kata Rasulullah SAW, dijauhkan dari sibyan. Sibyan ini adalah apa? Adalah makhluk halus yang memang tugasnya itu goda apa? Goda anak kecil. Karena anak kecil tidak ada hijab, tidak ada punya dosa, ketoan. Oh seperti ini. Ya, gondoruwo niku koyo ngene rayi. Kecuali kula mbek sampean gondoruwo sing wedi. Ya, kenapa? Karena kita min ahli gondoruwo. Ya kan? Gondoruwo wedi. Karena sama-sama bayi kan tadi kan masih lucu-lucu tadi kan. Tadi anaknya ganteng ya, Masya Allah. Tapi saya dengan anak kula sih kan. Kan saya bercanda Pak Nasib ya. Jadi seperti itu. Anak kecil itu kan tidak ada hijab, tidak ada maksiat. Ya, apa amalnya dia? Maksiat apa? Kalau kita pendino maksiat. Dari bangun pagi sampai tidur maksiat. Pasti ada maksiat yang kita lakukan. Tapi kalau anak kecil, nggak ada. Katanya Habib Umar, guru mulia kami. Hikmahnya apa sih? Supaya apa? Supaya membiasakan kecilnya terdengar apa? Dari suara-suara zikir, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semakin condong dengan zikir, semakin condong dengan Al-Qur'an, semakin condong daripada mendengar lafaz-lafaz Allah Subhanahu wa taala. Memang daya zikir kepada Allah, dayanya azan, ayat-ayat Allah ini besarnya luar biasa. Asal kita mau saja. Tapi kalau kita nggak mau, wes ribet, wes soro. Apalagi sekarang ini kan semuanya kan canggih. Wong tuwae males ngadani, setelno YouTube adzan. Nah, kan canggih. Boleh beb, ya boleh saja. Tapi lebih afdal apa? Oh, dari mulut orang tuanya.
Misalkan ngerekam ketika di Madinah, suaranya orang Madinah yang lagi azan. Direkam, kemudian ketika dapat anak didengarkan. Boleh? Ya boleh. Kan canggih, dinikmati aja kecanggihannya. Tapi lebih afdol mana? Lebih afdol dari mulut orang tuanya. Biarpun suaranya nggak bagus. Mulut orang tua lebih berkah. Karena kenapa? Orang tua ini memang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekhususan yang luar biasa. Ya, jadi selain adzan dikomandangkan ketika bayi lahir itu, biasakan dengan ayat-ayat Allah taala. Yang bayi juga apa di dalam kandungan ini seperti itu juga. Ya. Jadi ibu, jadi wanita yang hamil, selain kabul hajatnya antum, ya, jangan suka mengeluh. Waduh, ini anakku gede ini. Biasa ngono yang ibu-ibu kan, iki anakku ini nendang-nendang. Wis syukur ora ditendang. Ya kan? Berarti aktif anaknya. Kakean sambat kayak ngono wis. Ini nikmati saja. Karena kenapa? Karena wanita yang hamil itu seperti apa? Orang yang jihad fisabilillah. Pahalanya seperti orang yang jihad fisabilillah. Kalau sekarang banyak ngeluh. Karena banyak keluhan tadi, lihat dampak kepada anaknya tadi. Doanya orang yang hamil itu mustajab. Wanita yang menyusui juga mustajab. Perbanyak doa, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ketika bayi baru lahir, diberikan nama yang baik. Ngomong-ngomong sampai jam berapa ini? Terserah anak. Terserah saya ya. Awas mulai sampean. Setengah jam iki. Ngomong-ngomong iki pasane ndak mempan iki, Sip. Mana-mana ati AC ngono ya. Biar keren dikit tak keringetan ngene iki wis. Hawae panas. Gratis. Ya, Habib kok ngomong ini terus. Enggak, ini kan cuma bercandaan supaya sampai enggak tegang nih. Yang ketiga apa? Memberikan nama yang baik. Ah, ini. Kenapa diberikan nama yang baik? Di hari kiamat seseorang akan dipanggil namanya ketika namanya di dunia. Namanya Pak Le, di akhirat lo Pak Le. Ngono nanti. Loh, ini betul. Namanya Sudrun, diceluk di akhirat kok Sudrun. Makanya katanya Rasulullah SAW, kelak seseorang dipanggil di hari kiamat di depan orang banyak, dari Nabi Adam sampai akhirnya umat Nabi Muhammad SAW dipanggil satu persatu dengan namanya yang di dunia. Kalau namanya baik, dipanggil dengan panggilan di seluruh Fulan bin Fulan. Ya, tadi disebut namanya Muhammad Fadl. Wah, hebat Muhammad Fadl. Ya. Fadl itu anaknya Ibn Abbas, Fadl bin Abbas. Ya kan, termasuk keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sebagian nang kene iki tak ganti-ganti jenenge biar apik dari celuk. Ya kan? Wedi lek celuk Tommy. Nah, iki sing wedi. Nah, ini. Ya, siapa sing jenenge Tommy nang kene iki? Ah, iki jenenge Tommy. Ya kan? Tommy! Siapa jenenge Tommy rek? Oh, iki Tommy. Elek, ayo maju. Wah, mangkane. Jangan pakai keren-kerenan. Apa maneh wis jenenge apik, diaki koin 2 kambing, di Instagram pakai jeneng-jeneng sing aneh-aneh. Di YouTube jenenge aneh-aneh. Ya kan? Di Facebook jenenge aneh-aneh, di model-model aneh-aneh. Oh, sakno wong tuamu ngetokno kambing larang. Sampeyan ubah kaya ngono, ojo. Kelak dipanggil dengan nama di dunia, namanya Abu Bakar. Kelak di akhirat dipanggil namanya Abu Bakar. Namanya Umar, kelak di akhirat dipanggil namanya Umar. Namanya Idrus, dipanggil namanya di akhirat. Enggak mungkin jenenge Idrus dulu Agus, enggak mungkin. Aduh, ya kan? Nggih pemboten? Tergantung namanya. Makanya kalau lho Beb, kula niki jenenge ya apa Beb? Oh, rada aneh. Apa jenenge? Ya kan? Rada aneh ngono lho Beb. Ya apa kalau seandainya bisa diganti? Boleh diganti. Enggak apa-apa. Apakah sesuai KTP? Enggak perlu KTP kan nang Indonesia wae. Engko nang akhirat tak butuh KTP. Lah masuk BPJS lah. Enggak perlu KTP.
Ya kan di akhir tak butuh-butuh KTP. Ya kan namanya antum dipanggil, kan saya seperti itu. Saya kadang-kadang ada murid-murid saya ini saya ganti namanya. Tapi lek gelem ya monggo ya apa-apa. Saya kan cuma jeneng mau diganti. Oh, mau Pak, alhamdulillah tak ganti. Banyak yang aneh-aneh itu kan namanya ono jenenge Vicky Lubis. Wah, saya ganti namanya. Wah. Saya kasih nama yang baik. Misalkan namanya sapa misalkan apa namanya? Oh, banyak. Hah? Jenenge Cun. Wah. Ono jenenge Cun, tak ganti jenenge Ahmad Syarif. Apik jenenge. Ya kan? Cun Ciwong. Wah. Macem-macem wis. Kan? Perlu akikah lebih afdol. Mau akikah? Monggo. Ya. Mau tasmiyah lagi? Ya monggo, enggak apa-apa. Seperti itu. Jadi seseorang kelak dipanggil katanya Rasulullah di akhirat satu persatu tergantung namanya di dunia. Namanya Cuplis, diteluk Cuplis saja. Tergantung. Makanya kasih nama yang baik. Imam Ghazali, Suyuti, ya, Imam Syadili. Celuk bersama rombongannya Imam Syadili. Diceluk Imam Rafi'i, ambil rombongan Imam Rafi'i. Sing sakno iki sing iki soder niki mah ora rombongane. Sapa sampean soder? Muri dhewe sampean, muri. Muri dhewe sampean, muri dhewe. Ndak kancoe. Makanya, terus bagaimana? Katanya Rasulullah ada sebaik-baik nama namanya Abdullah. Sebaik-baik nama namanya Abdurrahman. Juga sebaik-baik nama biismi dengan nama saya kata baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man samma waladahu biismi kana ma'i fil jannah. Orang yang menamakan namanya seperti namaku akan bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Karena waktu sudah agak malam, sebenarnya ada 10 hal, 10 tak jabarno kabeh. Waktunya tidak mepet, ini 3 saja, mudah-mudahan berkah. Insya Allah kelanjutannya antum bisa hadir di setiap Senin malam Selasa di channel yang sama. Sohibul channel nih, Sohibul channel. Di channel yang sama Ustadz Muzaki yang punya. Ya, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di channel Majelis Rasulullah Jawa Timur. Kon jaan nang kene iki kampung-kampung jaan kabeh, rombongan gawa truk ngono lho. Dan nanti yang kepingin ikut majelis saya, insya Allah majelisnya aman. Ndak atik sing kampanye politik ndak ono, sing ono aman pokoknya zikir sholawatan sing penting rapi segala macam wis antum boleh gabung. Ndak pakai baiat-baiatan, ndak KTP-KTP-an, ndak BPJS ndak ono. Sing penting sampean gabung logo sing anteng ya kan, insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu. Setiap Senin malam Selasa Masjid Nurul Rahmah. Rutinan di Sidoarjo Kamis malam Jumat biasanya diasuh oleh Habib Abdurrahman juga Ustadz Muzaki. Kamis malam Jumat di Masjid nama niku? Al-Karomah Buduran nggih. Ya, di daerah Buduran. Itu malam Jumat. Tapi Seninnya kita di Masjid Nur Rahmah di wilayah Surabaya. Saya undang antum semuanya. Insya Allah oleh kotakane gede, luwih gede terus saiki. Jeruwe ono amplope. Cok watir. Per kotak 1 juta. Oh, loh, Bib sama. Oh, teko dhisik. Insya Allah tak kei sampean. Amin Allahumma. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah. Kita doakan yang punya hajat, dikabulkan hajatnya, anaknya jadikan jadi anak yang soleh. Anak yang bisa membanggakan kedua orang tuanya, dan anak insya Allah menjadi penghafal Al-Quran, yang menghafalkan Al-Quran, senang dengan sholawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh ya Allah. Sambil doa antum hadirkan anak-anak antum. Orang tua sangatlah dominan 7 lapis langit ini. Doanya orang tua tembus untuk mendoakan apa? Mendoakan anaknya. Doaul walid li waladihi ka doaun nabi li ummati. Kata Rasulullah SAW, doanya orang tua kepada anaknya seperti doanya Nabi kepada umat.